Pernah nggak sih kamu bingung milih internet wireless di Indonesia? Ada WiFi Coin, ada internet rakyat, ada Orbit, kayaknya banyak banget pilihannya. Sepintas, kedengarannya sama aja, tapi aslinya beda banget loh. Nah, yuk kita bedah satu persatu biar kamu nggak salah pilih dan bisa dapat koneksi yang paling pas buat kebutuhanmu. Nah ini nih pertanyaan yang sering banget muncul. Kan sama-sama tanpa kabel nih, berarti cara pakainya mirip-mirip aja dong. Kita tinggal cari sinyal, nyambung, udah deh beres. Kedengarannya logis banget kan? Eits, tapi tunggu dulu. Ternyata nggak sesederhana itu. Perbedaan di antara semua pilihan ini tuh signifikan banget. Mulai dari cara kerjaannya, harganya, sampai ke stabil atau enggaknya. Dan ngertiin bedanya ini, itu kunci biar kamu nggak cuma dapat koneksi yang pas, tapi juga bisa hemat uang. Penting kan? Oke, kita mulai dari yang pertama, yang mungkin paling sering kamu temuin di lingkungan sekitar, WiFi Coin. Biar gampang kita pakai analogi aja ya, anggap aja ini kayak lagi numpang di warkop. Coba dibayangin, kamu beli es teh manis di warkop tujuannya cuma satu, biar dapat password Wi-Fi-nya. Nah, prinsip Wi-Fi Coin atau voucheran itu persis kayak gitu. Kamu bayar buat waktu tertentu, jaringannya dipakai rame-rame, dan koneksinya ya dibagi-bagi sama semua pengunjung lain. Enaknya apa? Jelas banget. Pertama, bayarnya itu eceran, jadi super fleksibel. Cuma butuh internet buat 2 jam, ya udah bayar buat 2 jam aja, nggak ada ikatan. Kedua, kamu nggak perlu beli atau pasang alat aneh-aneh. Cukup pakai HP kamu buat nangkap sinyalnya. Praktis banget buat kebutuhan yang mendadak. Tapi, nah ini dia tapinya. Sinyal yang ditangkap langsung sama HP itu seringnya lemah. Apalagi kalau udah masuk ke dalam rumah, kehalang tembok dikit, wah bisa langsung hilang-hilangan. Kecepatannya, siap-siap aja rebutan sama puluhan orang lain. Dan yang paling krusial, ini kan jaringan publik, jadi kurang aman buat transaksi penting kayak M-Banking. Dan ya, drama putus nyambung itu udah kayak makanan sehari-hari deh. Oke, sekarang kita beralih ke pilihan berikutnya, yaitu internet rakyat. Kalau tadi WiFi Coin itu ibarat numpang di warkop, nah yang ini kita naik kelas, jadi sewa rumah sendiri. Apa bedanya? Gini deh, waktu kamu sewa rumah, kamu dapat ruangan yang pribadi, dapat kunci sendiri, dan pastinya lebih nyaman kan? Kamu nggak mungkin kan bagi-bagi ruang tamu kamu sama orang yang nggak dikenal? Nah persis, itulah konsep internet rakyat, sebuah jaringan khusus yang didedikasikan buat rumah kamu doang. Nah, disinilah semua kelemahan WiFi Coin tadi langsung kejawab. Ada alat penerima khusus yang dipasang di luar rumah kamu, jadi sinyalnya jauh lebih stabil dan kuat. Jaringannya juga pribadi, punya kamu sendiri, pakai password sendiri jadi jelas jauh lebih aman. Dan yang paling mantap, biasanya sistemnya langganan bulanan dengan kuota unlimited. Mau nonton seharian, download sepuasnya, bayarnya ya segitu-gitu aja. Tentu, ada juga kekurangannya. Karena alatnya dipasang permanen di satu tempat, internet ini jelas nggak bisa kamu bawa-bawa. Inilah yang namanya fixed wireless, alias nempel di satu alamat aja. Jadi kalau kamu pindah rumah, ya harus panggil teknisi lagi buat mindahin atau pasang baru. Oke, pilihan terakhir, mari kita bahas Orbit atau modem-modem sejenisnya yang pakai kartu GSM. Analogi yang paling pas buat yang satu ini adalah beli air galon. Gini deh perbandingannya, kalau internet rakyat itu ibarat air ledeng di rumah yang ngalir terus tanpa batas dengan bayaran bulanan, nah Orbit ini kayak kamu beli air galon, kamu bayar sesuai volume atau kuota yang kamu beli. Kalau galonnya alias kuotanya habis, ya kamu harus beli lagi, simpel kan? Keunggulan utamanya? Jelas, kebebasan total. Modem ini bisa kamu ajak kemanapun kamu pergi. Mau pindah kosan, bawa. Pulang kampung, bawa. Bahkan dibawa liburan pun bisa. Selama di tempat itu ada sinyal seluler dan colokan listrik, kamu bisa langsung online. Ini juaranya portabilitas deh. Minusnya di mana? Biasanya di biaya. Karena sistemnya berbasis kuota, kalau pemakaian kamu boros, misalnya suka streaming film atau main game, wah, siap-siap aja kuotanya cepat habis dan tagihan bisa bengkak. Belum lagi, di awal kamu harus keluar uang yang lumayan buat beli modemnya. Jadi dompet harus siap di awal dan juga tiap bulan. Oke, kita udah kenalan sama ketiga jagoan kita. Sekarang, waktunya kita adu mereka langsung head to head, biar kita bisa lihat siapa pemenangnya di tiap kategori. Yuk langsung aja kita lihat rapor mereka semua dalam satu tabel. Siapa unggul di mana? Ini dia jawabannya. Coba kita lihat bareng-bareng ya. Dari sisi sistem dayar, internet rakyat itu langganan bulanan tetap. Koin itu eceran, bayar pas butuh aja. Kalau Orbit, sistemnya beli kuota. Beda semua kan? Lanjut ke alat. Rakyat itu dipinjemin gratis. Koin nggak perlu alat sama sekali. Sementara Orbit, modemnya harus beli sendiri. Nah, soal kestabilan, rakyat jelas juaranya.
paling stabil. Koin, ya paling rendah. Tapi kalau ngomongin portabilitas atau bisa dibawa-bawa, Orbit nggak ada lawan. Terakhir, kuota. Rakyat itu umumnya unlimited, sementara Orbit terbatas sesuai yang kamu beli. Jelas banget kan, tiap pilihan punya plus minusnya sendiri. Jadi, setelah lihat semua perbandingan ini, pertanyaan terbesarnya sekarang adalah, mana yang paling pas buat kamu? Nah, jawabannya itu benar-benar tergantung sama gaya hidup dan kebutuhan kamu sehari-hari. Biar gampang, gini aja deh. Kalau kamu cuma butuh koneksi internet buat waktu singkat, mendadak, atau pas lagi di luar rumah, ya udah paling benar pilih WiFi Coin. Kalau kamu tipe orang yang sering pindah-pindah tempat tinggal, anak kosan, atau butuh internet cadangan yang bisa dibawa kemana-mana, Orbit itu pilihan yang paling logis. Tapi, kalau kamu butuh internet yang stabil, kenceng, unlimited, dan harganya terjangkau buat dipakai sekeluarga di rumah, nah internet rakyat itu solusinya. Jadi, sekarang kamu udah punya bekal lengkap buat milih. Ini bukan lagi soal internet wireless yang bikin pusing, tapi soal milih alat yang paling pas buat hidup kamu. Pertanyaannya sekarang kembali ke kamu. Dari 3 pilihan ini, kira-kira mana yang bakal jadi jawaban untuk kebutuhan internet kamu sehari-hari?